Terkuak modus bisnis buzzer yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung RI pada Rabu 7 Mei. Bukan hanya digunakan untuk saling serang antar politisi, ternyata bisnis buzzer juga dipakai koruptor untuk menggiring opini pengungkapan kasus korupsi. Seperti yang berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung RI yang baru-baru ini menangkap salah satu bos buzzer bernama M. Adia Muzaki. M. Adia Muzaki diketahui menerima bayaran sebesar 864,5 juta rupiah lebih dari advokat Marcella Santoso. Muzaki diperintahkan untuk menyebarkan narasi negatif yang menyudutkan Kejagung melalui media sosial. Seperti dimuat Tribunnews.com, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengungkapkan cara kerja bos buzzer M. Adia Muzaki. Tidak sendiri, Abdul menjelaskan bahwa Muzaki dibantu 3 tersangka lainnya disebut bermufakat membuat dan menyebarkan konten negatif terkait penanganan perkara oleh Kejagung. Total proyek narasi negatif itu berjumlah 864 juta rupiah lebih. Dari uang tersebut, Muzaki membentuk tim bernama Cyber Army yang terdiri dari sekitar 150 anggota yang dibagi menjadi 5 kelompok bernama Mustafa 1 hingga Mustafa 5. Setiap anggota tim menerima bayaran sekitar 1,5 juta rupiah untuk memberikan komentar negatif terhadap berita dan konten yang dibuat oleh tersangka lainnya. Para buzzer tersebut kemudian dikerahkan untuk membuat narasi-narasi negatif pengungkapan kasus korupsi kelas kakap yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung RI. Kasus besar yang dimaksud adalah perkara dugaan korupsi di PT Timah, dugaan korupsi impor gula, dan dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil atau CPO. Konten tersebut kemudian disebarkan lewat TikTok, Instagram, maupun platform X. Saat usahanya terendus, penyidik juga mengungkapkan bahwa Adia Muzaki sempat merusak barang bukti untuk menghilangkan jejak keterlibatannya. Adapun barang bukti yang dihilangkan yakni ponsel berisi komunikasi strategis antara MAM dan 2 tersangka lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pusmenkum, para kasubdit yang hadir, teman-teman jurnalis yang selalu setia mengikuti perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Indonesia. Pada malam ini saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO dan turunannya, kemudian perkara korupsi tata niaga timah dan perkara korupsi dalam kegiatan importasi gula. Jadi ini pengembangan dari perkara penangkapan hakim, ya, kemudian beberapa tersangka juga sudah kita tetapkan, juga merupakan pengembangan, dan malam hari ini kami sampaikan lagi pengembangan berikutnya. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, kami sampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap MM dan beberapa saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyimpulkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup
untuk menetapkan satu orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku Ketua Tim Cyber Army berdasarkan penetapan tersangka nomor tetap 32 tanggal 7 Mei 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 35 tanggal 7 Mei 2025. Adapun hasil pemeriksaan yang telah diperoleh oleh penyidik dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat perbuatan jahat antara MAM selaku Ketua Tim. Jangan lupa subscribe ya.